warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alvin Saputra dari kelas IF23C NPM 233-12138. Saya merupakan anggota dari kelompok 6 yang beranggotakan 4 orang, yaitu Alvin Saputra, saya sendiri, lalu yang kedua Alfi Azaria, lalu Iputu Pandu, dan Atri Wiraguna. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan materi yaitu tentang turunan. Apa sih itu turunan? Turunan adalah konsep dalam kalkulus yang mengukur perubahan suatu fungsi terhadap variabel independennya. Nah, dalam turunan ini ada beberapa aturan dasar yang digunakan untuk menemukan turunan suatu fungsi. Yang pertama, turunan fungsi konstan. Apa sih itu turunan fungsi konstan? Turunan fungsi konstan adalah fungsi yang nilai koefisien regu atau konstanta saja tanpa variabel. Turunan fungsi konstan merupakan salah satu aturan dasar turunan yang menyatakan bahwa turunan dari fungsi konstan fx sama dengan c, di mana c adalah suatu konstanta, adalah 0. Dengan kata lain, perubahan fungsi konstan terhadap variabel independennya selalu 0. Contohnya, misalkan Gx sama dengan 5. Tentukan turunan dari G aksen X. Caranya yaitu, fungsi Gx sama dengan 5 adalah fungsi konstan, karena nilainya tidak tergantung pada X. Menurut aturan dasar turunan, turunan dari fungsi konstan fx sama dengan c adalah 0. Oleh karena itu, G aksen X sama dengan 0. Jadi intinya itu, selama di dalam fungsi ini hanya terdapat konstanta saja, maka ketika kita turunkan menjadi G aksen X, itu otomatis konstanta ini akan berubah menjadi 0. Dalam konteks ini, hasil turunan 0 menunjukkan bahwa fungsi konstan Gx sama dengan 5 tidak mengalami perubahan terhadap X, sehingga grafiknya merupakan garis horizontal. Ini sesuai dengan intuisi bahwa fungsi konstan tidak memiliki kecenderungan perubahan dengan perubahan variabel independennya. Lalu aturan yang kedua yaitu aturan fungsi linear. Aturan dasar turunan untuk fungsi linear menyatakan bahwa turunan dari fungsi linear fx sama dengan mx ditambah b, di mana m adalah koefisien kemiringan dan b adalah intercept, adalah koefisien kemiringan m. Dengan kata lain, turunan dari fungsi linear adalah tingkat pertumbuhan atau penurunan fungsi tersebut. Contohnya, misalkan hx sama dengan 3x plus 2. Tentukan turunan dari h aksen x. Pembahasan. Fungsi hx sama dengan 3x ditambah 2 adalah fungsi linear dengan koefisien kemiringan m sama dengan 3. Menurut aturan dasar turunan, turunan dari fungsi linear fx sama dengan mx ditambah b adalah m. Oleh karena itu, h aksen x sama dengan 3. Nah, di sini nilai 3 itu didapat dari aturan dasar yang berbunyi fx sama dengan mx plus b, dan yang diambil itu hanya nilai m-nya. Maka, turunan dari fungsi h aksen x sama dengan 3x plus 2 adalah 3. Dalam konteks ini, hasil turunan h aksen x sama dengan 3 menunjukkan bahwa tingkat pertumbuhan atau penurunan fungsi linear hx sama dengan 3x plus 2 adalah 3.
Ini berarti setiap kali X bertambah 1 unit, Hx akan bertambah 3 unit. Turunan membantu menggambarkan bagaimana fungsi linear berubah seiring perubahan variabel independennya. Lanjut kepada aturan yang ketiga, yaitu aturan turunan fungsi kuadrat. Aturan dasar turunan untuk fungsi pangkat menyatakan bahwa turunan dari fungsi pangkat fx sama dengan ax n, di mana a dan n adalah konstanta, adalah n dikali ax n dikurang 1. Dengan kata lain, untuk suatu fungsi pangkat fx sama dengan ax n, turunannya f aksen x dapat ditemukan dengan mengalihkan eksponen awal n dengan koefisien x dan mengurangkan eksponen menjadi n dikurang 1. Contoh soal. Misalkan px sama dengan 2x 3. Tentukan turunan dari P aksen X. Pembahasan. Fungsi Px sama dengan 2x3 adalah fungsi pangkat dengan A sama dengan 2 dan N sama dengan 3. Menurut aturan dasar turunan untuk fungsi pangkat, turunan dari AX N adalah N dikali AX N dikurang 1. Oleh karena itu, P aksen X sama dengan 3 dikali 2X dan 3 dikurang 1. Maka jawabannya yaitu P aksen X sama dengan 6X2. Nah, di sini kenapa dia ada 3 dan kenapa dia 3-nya dikurang 1? Itu karena dia mengikuti aturan dari fungsi kuadrat yang dimana bentuknya N dikali AX N dikurang 1. Yang dimana N ini sama dengan 3 dan A itu sama adalah 2. Jadi bentuk P aksen X sama dengan 3 dikali 2X dan 3 dikurang 1. Dan 3 dikali 2X yaitu 6X dan 3 dikurang 1 yaitu 2. Sekian video presentasi dari saya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.